ada isinya. Biasa kan Kapan numpang di sini? Jangan ya? Iya, ini mau apa? Di sini? Oh, di situ. Oh, di bawah. Apa bisa ya? Gimana? Nyampe nggak? Sini. Terus, Masih ada rumah Dari tadi. Jadi gue dari tadi ini kira-kira garis dari mana ini gitu kan? dari sekian perawan. bisa. Ininya belum nyolok nih. Kok nggak nyala? Itu tuh coloknya sebelah sana di belakang Indah dicolok itu. Belakangnya Indah dicolok itu. Oh, belum nyolok itu. Itu ada tisu. Oh, belum nyolok itunya. Iya. Bukan pesan. Pindahin sini ya, pindahin sini. Kita dikit dah. Tolong. Udah rekam tuh. Masukin sini. Saya hai. Aku nggak lihat. Nggak, dia lebar luas dia karena dia kamera helm itu. Oh, yang suka dipakai di motor ya, Pak? Aku nggak mau. Ini Mas, mau masuk ininya ke makhluknya pertanyaan. Ngapain? Udah colokin. Dia dari temannya tapi nggak nyampe. Maksud. Dari sebelahnya. Itu mau nyala. Itu mau siapa? Tapi nggak boleh. Ibu sama mau ambil. Ini. Dia mau share. Salah. Ada dua. Bener nggak? Ada. Colokannya di bawah sini berarti yang colok tuh. Itu Mbak Ana. Mbak Ana bukan. Mbak Ana yang itu. Susanti. Aku bilangnya undertaker. Pang. Ganti. Gimana Bun? Hari ini acara mana? Ini dia. Awas, tempat. Ini lebih dalam. Kenyang dah. Ya Bu. Makan apa? Somai kalau 10.000 habis. Banyak. Kalau doyan dalam. Apa ya? Dia nggak begini. Mulanya bos, mulain aja bos. Jadi dia. Mulai pakai itu. Ini cukup. Tuh. Enggak. Nah. Nah, segini mah sampai ke belakang jelas. Itu pakai apa sih mas, bos? Ada yang. Ada. Nggak dipakai ininya. Yang di bawah. Gimana sih yang di bawah teh? Yang di pojok Mbak itu lihat ya. Iya. Ini Udah tadi gue nggak mau. ya, Lupa naruh. kita kan harus jaga jaraknya. Iya. Hindari berarti.
aturan. gimana Pak? Enggak, biasanya tuh banyak. Coba untuk itu Dagangan. udah. Oh, baru ingat ya? Tadi kan? Bersiap. Oh iya. Saya dagangannya nih, Bang ini. Ada banyak juga sih. Iya, jadi bingung. Sudah lumayan, enggak ada sama sekali. Iya, emang. Langsung sistemnya tuh kita pesan langsung dikirim pemesan atas nama. Iya, emang. Enggak gue gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita biaya besar kayak gue lamaran siapa ada mungkin nanti. Tapi sama ini nggak jalan berapa? Enggak. Kalau tuh ada satu orang yang mau belanja cuma warna bahan nih. Tadi sepatunya di bawah ini merah. Kaget. Tapi lumayan loh. Kemarin Banyak ya? dapat hampir 400 ribuan untuk banyak beneran. Kan kita bisa ngambil untuk sendiri. Apa yang untuk sendiri Pak? Tahu nih bang. Diri doang. Jawab kagak. Enggak gitu ya. Jadi nunggu ya? Buat awalnya itu tas ansel. Nah lu. Tadi kalau sakit. Ini mana? Mama ini mana? Di kalau sakit saya. Jadi Mana? Kok turut semua? Widya jangan situ deh. Dia mau minta ada bapak di sini. Ini yang baju merah siapa? Kamu yang handphone saya mulu ya? Agak maju ke depan nanti ya? nih sama Agak ke depan nanti. 252.000. Lagi. Ini kan langsung ditransfer. Ya. Oh itu mau gua buat isangan doang. 252. Itu benar dia Bisa lah ya? enggak ini. Benar kan? Kurang gede nggak? Itu mau nggak itu bodo amat. Kayaknya Kurang gede nggak? ada lagi. Aman 252.000. Oh ini pakai Iya, maksud gua beda yang jauhnya. Bisa begitu bentuknya. Jadi Ini kanan lah. dia mesra kekecilan. Bilang balikin tadi dia jalan. Dasar harga. Nah, Lagi ntar Ini kerja mana lagi? ini baru beneran tuh. Ini lagi. Ya, kita jadi. Bun dibeli tesnya 275.000. Nah, kegedean bro. Berapa dah tuh bakal? Pas tengah itu. Ini lagi. Makanya mau barang-barang itu kalau mungkin Ini lagi. Nama? Kurang kecil dikit. ini kita kan Itu berapa tuh? 100 berapa? udah 60 tahun. Ini 145. 140 lah. Iya. Nah, kelihatan kan lo? Hah? Kelihatan ya? Dibayar. Sisa. Saya di belakang ya. Kawan-kawan coba bisa ada ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah datang semua ya di sesi pertama briefing NPS. Karena besok ada sesi yang kedua untuk briefing NPS. Terus hari berikutnya lagi ada briefing lagi. Ya kebetulan bulan ini padat banget jadwalnya. Amin ya. Ya, jadi saya baru lihat ini Subranti kejadian yang
tempo dulu yang tidak mengenakan jangan diulangi lagi. Ya, bersama suaminya suami kan? Iya. Ya, Iya. ya. Jadi artinya bekerja sepenuh hati karena di mana kita membuat torehan sejarah, termasuk siapa yang namanya? Dari dimanapun kita ada sejarah jejak, kita bisa tahu semua kawan-kawan itu ya. Jadi harapan saya apa yang sudah diperbuat di sana tidak perlu diperbuat di sini. Ya berarti ya, Nelly juga begitu ya. Artinya ketika kita sudah masuk mengerjakan ya kerjakan sampai terakhir dengan kesungguhan gitu maksud saya. Jangan separuh-separuh. Karena garansi Nelly itu ada di surat ini. Ya. Itu ya. Nah Mas Subranti, saya kasih kesempatan yang kedua Mas Subranti. Ya, jangan disia-siakan kesempatan kedua ya. Ya itu saja saya pengen buka dengan hari ini dengan ucapan Bismillah. Mudah-mudahan pekerjaan kita ini akan sesuai dengan deadline yang telah kita tentukan ya. Karena yang pasti kawan-kawan nanti turun di lapangan akan membawa list responden. List responden itu apabila fee-nya misalkan fee-nya Rp2, kalau kantor yang membikinkan appointment, konsekuensinya adalah saya potong untuk yang membikin appointment. Ya, tapi kalau kalian bikin appointment silakan. Nah itu satu. Yang kedua, sepakati dulu. Jadi Indah gitu ya, coba Bu Irma gitu ya, kawan-kawan yang lama ini tolong disupport juga lah pekerjaan ini supaya bisa selesai, diantarkan sampai dengan selesai gitu ya kawan-kawan ya. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan ini seperti biasa sebelum turun lapangan kalian sudah akan ada fee yang akan tertempel di dinding sini ya, kalau nggak di atas. Jadi nggak perlu yang jangan sampai baru selesai 1 hari besok nanya fee gitu ya. Udah itu mau polisi segala macam gitu kan. Ya jangan sampai kayak gitu diulangin lagi gitu ya. Kalau ada kasus-kasus kayak gitu jangan sampai terjadi lagi. Nah untuk kawan-kawan sekarang, untuk kalau kita pengguna panelnya adalah misalkan panelnya adalah hanya explore gitu ya, kita menanyakan semua. Ini kawan-kawan ini ada sampai dengan halaman berapa ya? 16 ya? 16 ini nanti kuesionernya akan dipecah-pecah. Ini kuesioner bulat ya? Ini akan dipecah-pecah, nanti kalian teman-teman itu hanya membawa 5 lembar halaman sesuai dengan panel-panel yang ada ya. Tapi dengan 5 lembar halaman ini jangan pula diciting-citing juga gitu loh ya. Ya, sungguh terlalu kalian kalau begitu. Udah disederhanakan, kalian juga asal minta tanda tangan pulang ngasih sobat itu selesai. Jadi seperti itu, jangan seperti itu juga. Terus semua responden yang kalian wawancara wajib melakukan foto selfie. Pak ini selfie nggak boleh dong, social distance boleh, jaraknya 1 meter aja jauh-jauhan dikit. Saya foto sama Bu Surti ini sama begini kan bisa kan? Ya, bisa kan? Bisa. Ya, responden suruh pegang kuesionernya, sama pegang souvenirnya. Ya, jadi timbulkan rasa kepercayaan diri pada klien. Proyek ini tahun kedua ya, proyek ini tahun kedua. Ini 2 kali kita sudah. Itu yang perlu digaris bawahi. Bahwa kuesionernya lebih sederhana tahun ini dibanding tahun lalu. Juga jangan dipermudah gitu ya. Jangan dipermudah artinya cuma minta tanda tangan aja gitu ya. Ya, Nelly jangan sampai kayak gitu ya. Iya Pak. Saya nggak bayar semua loh kuesioner kalian. Saya suruh denda malahan. Busur ini saya denda, potong fee-nya habis ya. Jadi kawan-kawan tolong jangan sampai berbuat seperti itu ya Subranti ya kawan-kawan ya. Saya minta kerja boleh pakai target. Nanti Mbak Widya kasih target, tapi juga jangan menyepelekan. Ya, kita masih ada sekitar 3-4 proyek lagi yang akan jalan. Ya, coba kawan-kawan fokus dulu di sini gitu kan. Ada proyek-proyek yang lain gitu kan. Ya, jadi maksud saya Mas Irman ya, Mas Irman, jangan separuh jalan udah selesai. Ya kalau dikasih target 25 kelarin. Ya, lagi. ini gue nyanyiin ya tahun kemarin yang nggak selesai nih. Ya. Orang gignya nggak ada, gimana mau jalan? Indah juga nggak maksimal kalau Jalan gitu nggak ada.
tahun ini saya berharap untuk maksimal semua lah kawan-kawan jalannya. Saya nggak maksimal. Enggak. Beda satu doang, mainnya maksimal. Ya gitu aja ya kawan-kawan. Sampai selesai ya tuh bos. Ini kita briefing, hari ini kita briefing, terus nanti ketika souvenirnya sudah ada baru kita jalan, ya. Briefing dulu hari ini, kalau memang hari Senin nanti biasakan Jumat sudah datang souvenir langsung jalan. Sehari sebelumnya akan kita bagikan, ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Payung lagi Pak. Aku nggak tahu yang terakhir. Apakah dia bentuk payung, apakah nanti bentuknya pulsa atau apa sih? Motor Paku. Ya, sepatu ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Kalau di depan nanti lalu punya istri lagi gitu ya. Ya ini modelnya kita rubah nih sekarang, briefingnya ada ke sana, jadi social distancing, jadi kita rubah modelnya. Teman-teman di sana ya. Nanti yang briefing di belakang. Gitu ya. Habis ini nanti acaranya ada role play. Tolong diikuti role play-nya. Besok kita akan ada briefing sisi kedua. Kurang lebih kayak gitu kawan-kawan. Iya Pak. Ya, Iya Pak. tolong diyangin ya. Sudah Ya. ini Mas sama ini apa namanya Mas Sony ya. Siap, Bos. Silakan Mas Imam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Terima kasih Mas Ibni, Mas Taufan, ya. Alhamdulillah ya kita bisa lakukan yang kan ditunggu lama emang di prosesnya kayak ini ya. Karena kita ada pandemi ya, benar-benar pandemi juga sudah kalah gitu ya. Yang perlu di ini kan kita nih masih suasana pandemi, jadi teman-teman nanti di lapangan jangan lupa protokol kesehatannya gitu ya. 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 Ya, oke, teman-teman semua, jadi Telkom gitu kan, Telkom dalam hal ini menunjuk kita sebagai pelaksana di lapangan menghendaki kita nanti kita dibekali surat tugas di mana teman-teman semua nanti harus membawa surat rapid test. Rapid testnya dibiayai oleh Telkom gitu kan. Nanti teknis rapid testnya seperti apa nanti Mas Ibni di teknisinya di teknisnya ya. Namun demikian juga begini, agar tidak menimbulkan maksudnya takutnya responden juga begitu, ini malah panik. Sebenarnya dalam hal ini surat dari Telkom itu kan ibaratnya dikeluarkan dalam hal yang darurat sih kalau menurut saya ya. Hal yang darurat dalam artian ada responden tertentu yang kadang-kala kita tuh mana ininya gitu, silakan baru dikeluarkan. Kalau misalkan tidak perlu dikeluarkan, kita surat tugas saja yang dikeluarkan. Kalau menurut saya dari saya juga, karena kalau terlalu kita mengeluarkan surat tugas itu nanti malah dia malah curiga atau gimana gitu kan, seperti itu ya. Kedua, ketika difoto gitu ya, ketika nanti ngambil foto atau tolong social distance-nya dijaga, karena saya sendiri waktu di Telkom itu ketika meeting itu benar-benar jauhnya, benar-benar jauh, bisa dilihat fotonya itu benar-benar jauh gitu kan. Jadi sangat sangat ini sekali gitu, sangat sensitif sekali gitu. Jangan sampai juga sambil cek juga gitu kan, takutnya ada orang yang ini Telkom gitu kan, dia ngambil kesempatan memfoto kita ketika kita lagi posisinya dekat sama responden, terus kita dilaporin. Itu tolong dihati-hati juga teman-teman semua gitu ya. Maksudnya ada hal oknum tertentu yang memfoto kita gitu, terus itu menjadikan emisi dengan Telkom juga. Oke, baik teman-teman semua. Kita ada 7 journey, mereka menyebutnya journey. Ada explore, ada ini di bawah sini ada journey. Nah ini ada explore. Baik. Langsung pernah gitu. Baik. Nah ini kita. Baik, aktif. Oh, kita tadi apa? Jadi ada explore, ada play, ada activate, ada use, ada space, ada get support, ada terminate. Iya. Gini sih besarnya. Ini sebagian besar ikut yang tahun lalu nggak? Oke, sebagian besar ikut yang tahun lalu ya. Jadi ada hal ini. Kalau tahun lalu kita itu dalam satu personel itu dikerjakan semua dari 1 sampai dengan 7. Gitu. Ya terus terang nih, mohon maaf gitu kan. Jadi ada ini saya juga gitu kan. Jadi kita terlalu rajin seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan journey-nya. Kalau explore yang ditanya explore aja, makanya nanti kuesionernya akan dipisah.
Jadi teman-teman semua nanti dari 1 sampai 5 bisa aja dapat cuma 3 lembar, 4 lembar, dari 5 lembaran gitu. Jadi nggak sampai 11 halaman dan 15 halaman, nggak seperti itu. Oke, baik, saya ke atas lagi. Ini ada nomor kuesioner. Nomor kuesioner nanti teknisnya bisa kita sepakati aja. Kemudian ada, jangan lupa ini ada kita ini berarti Jabodetabek ya. Jabodetabek ada Bogor, ada Depok, gitu kan, Jakarta Selatan. Ini jangan lupa ditinggalin, jangan ada yang terlewat. Nah, kemudian seperti biasa untuk pengantar ya, kalau pengantar ini mungkin saya nggak usah, ini kan teman-teman di lapangan lebih bisa inilah apa sih dibaca juga, sebenarnya improvisasi aja dari teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, mas improvisasi aja. Kemudian nama responden, alamat lengkap. Jadi tolong walaupun nanti di dalam kita dapat list data ada nama responden, itu nanti dilengkapin aja sesuai dengan data di lapangan ya. Kemudian ya ini biasa lah ya, nama sesuaikan aja. Kalau kuesionernya ini nggak usah dilingkar karena nanti masing-masing panel kan akan sesuai dengan panelnya masing-masing seperti itu. Nah ini juga nih screening biasa ya, screening. Tapi saya mau sedikit singgung sedikit masalah. Jadi gini, ada responden explore, ada responden by. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan explore? Explore itu adalah orang-orang yang ibaratnya kita di pihak Telkom khususnya yang suka ada di lapangan itu kan kayak Pak Rojak ya. Itu kan suka itu pasan gitu kan, nama dia di data gitu kan. Ibaratnya orang-orang itu akan mencari tahu. Nah explore ini nantinya dia di historikalnya nantinya dia bisa saja akhirnya menjadi pelanggan Telkom. Sebenarnya di list data itu bisa ketahuan apakah dia akhirnya menjadi pelanggan Telkom atau enggak. Kalau misalkan nanti ada nomor IndiHome-nya, ada nomor ND atau apa NCL-nya, itu artinya dia jadi pelanggan Telkom. Nah, kalau tidak, nanti dia hanya diambil informasinya aja. Nah, nanti terkaitan dengan yang di bawah asalnya ya. Oke, ini saya lewat aja ya, S4 biasalah ya pendidikan. Kemudian bagaimana status Anda dalam hal ini penanganan IndiHome. Nah ya, makanya ini yang mau saya jelaskan. Nah kalau di dalam list data Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, Bapak sekalian, itu ternyata orang-orang explore ini tidak hanya di prospek doang, tidak menjadi pelanggan Telkom akhirnya. Berarti S5 ini phishing nggak? Phishing nggak Mbak? Ya phishing Mbak, gitu kan? Karena ibaratnya dia hanya prospek doang, gitu kan? Hanya prospek doang, gitu kan? Gampang ketaraknya adalah dari list IndiHome-nya. Apakah ada nomor IndiHome-nya apa enggak? Kalau misalkan dikasih SSX nanti ada tandanya gitu, artinya dia hanya di prospek doang. Ngerti ya maksud prospek ya? Iya. Di prospek tuh calon pelanggan gitu. Dia hanya nanya-nanya aja tapi dicatat namanya, tapi akhirnya nggak jadi pelanggan, cuma nanya-nanya doang gitu kan. Kemudian S6, ada berapa device perangkat elektronik yang menggunakan internet di rumah Anda? Kalau ini masih masih bisa dijawab walaupun dia nggak pelanggan IndiHome. Kita pengen tahu di rumahnya dia ada yang pakai HP berapa unit, dengan laptop berapa unit, komputer berapa unit, yang terhubung internet aja. Misalkan, saya yang terhubung internet hanya HP doang, gitu kan, laptop sama komputer enggak, ya udah nggak usah, gitu kan ya. Kita terhubung dengan internet saja. Kemudian dia setuju. Apakah Bapak Ibu aktif menggunakan IndiHome dengan nomor berikut ini? Nah, ini juga akan diisi jika ya tadi yang saya katakan, karena explore ini adalah orang-orang yang diprospek untuk menjadi pelanggan IndiHome yang akhirnya bisa menjadi pelanggan atau bisa juga enggak. Artinya S7 ini hanya bisa dijawab kalau dia akhirnya memutuskan jadi pelanggan IndiHome dengan ditandai adalah di listnya ada nomor IndiHome-nya, artinya S7 bisa dijawab. Kalau saya lihat tadi, saya coba lihat di list data yang kemarin itu ada yang ada yang enggak. Artinya nanti teman-teman semua nanti lihat aja apakah akhirnya dia menjadi pelanggan ini atau enggak. Kalau enggak berarti yang itu nggak bisa
dijawab, nggak usah dijawab, kosongin aja, kasih keterangan aja gitu kan, prospek itu tulis aja. Nah pertanyaan adalah kalau dia pelanggan IndiHome gimana gitu kan. Nah tolong teman-teman nanti tolong dicek gitu antara nomor IndiHome-nya dia sama nomor IndiHome yang dia list data dia gitu kan. Tolong dicatat aja, misalkan kalau ternyata ada perbedaan itu ditulis aja, ditulis manual. Ternyata pelanggan IndiHome ini tidak sesuai nomor IndiHome-nya dengan yang ada di list data. Kita catat aja di sampingnya, tulis nomor IndiHome-nya dia. Oke, baik, lanjut. Jika tidak, sebutkan pengguna aktif di nomor IndiHome tersebut dan alasannya. Jadi gini, isu-isunya adalah di Telkom ini adalah ada orang yang ibaratnya punya IndiHome tapi suka disalurkan kepada tetangga-tetangga atau dijadikan RT RW-net atau dijual kembali seperti itu. Iya, ada. Ya, di sini tuh dia pengen tahu gitu ya, pengen tahu gitu kan, apakah. Nah, jika tidak, sebutkan pengguna aktif di nomor IndiHome tersebut dan alasannya. Oh, dibilang, saya kan kontrakan atau kos-kosan, jadi ya biar tahu aja gitu kan. Karena nanti hubungannya adalah biasanya banyak pelanggan yang komplain internetnya lambat, padahal dia nggak tahu kenapa internetnya lambat. Nah, disinilah kita diminta sama Telkom gitu kan, ini nomor S8. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan survei NPS? Jadi gini, oh ya satu hal lagi. Kalau NPS itu kan pelanggan nggak setia, jadi kita nama proyek kita sekarang ada survei kepuasan pelanggan IndiHome, tapi bukan ini ya, bukan CSLS, bukan. Karena kalau misalkan kita survei kepuasan pelanggan, kalau menurut Bu Ratih dari user kita di Telkom, itu penerimaan masyarakatnya lebih aware gitu, lebih tahu dibandingkan NPS gitu, dan promotor kalau nggak tahu mereka, gitu kan. Nah ya Bu, sebelumnya udah ada nggak survei semacam ini? Ya tidak, salah gitu. Ya atau tidak. Kalau nomor S8 bisa dijawab semuanya ya. Kemudian, nah ini knowledge gitu kan. Bapak Ibu sekalian bisa tolong di ini aja di apa? Maksudnya ini ada apa? Ada informasi dari Telkom. Jadi Bapak Ibu kalau berlangganan IndiHome, kalau internetnya masih mau tetap cepat, tetap stabil, begini aturan mainnya gitu kan, bahwa kalau paket IndiHome 10 Mbps biar paketnya tetap ngebut, tetap bagus, itu hanya 1 sampai 3 device. Jadi buat teman-teman sini juga bisa dites gitu kan, bisa dicoba kalau belum ada. Di kantor ini kita pakai internet yang 30 Mbps. Pernah dicoba waktu itu kita semuanya pakai Zoom ya. Semuanya pakai Zoom tuh, Pak Sipi, Pak Wawan, saya, Pak Pusati, Ian, Yuni, Urul, Wahyu. Apa yang terjadi? Nggak jalan semua. Ternyata 30 Mbps kalau pakai Zoom ada 10 orang, di situ 30 Mbps berapa orang? Tuh 5-7 orang di device kan, dipakai 10 langsung nggak jalan, langsung tetap mati. Jadi emang benar, mereka sudah membatasi gitu lah, karena Zoom itu termasuk boros banget karena 2 GB itu tidak habis dan berapa jam. Iya. Oke, jadi teman-teman nanti tolong dicek gitu kan. Ibu pakainya berapa? 10 Mbps. Saya yakin kalau di rumah tangga rata-rata pakainya tuh ya paling 10-20. Kalau saya di rumah coba, ya maksudnya saya kan di sini RT itu saya harus coba 50 Mbps. 50 Mbps sudah saya coba. Ya kebetulan di rumah juga kan istri saya ngajar, saya juga buat meeting sama klien, anak saya buat belajar sekolah gitu kan. Itu aja saya dalam 1 bulan menghabiskan sekitar 800 giga. Artinya kalau saya pakai 10 Mbps itu langsung lambat karena mereka punya FUP gitu kan. Oke, itu aja ya, kalau panjang saya. Oke, baik. Ini sebagai prescription. Nah, gini Pak Bu sekarang saya lihat. Jadi explore itu adalah bagaimana dia menggali gitu. Ini sebenarnya bagian dari explore tapi nggak pas. Sebenarnya explore di bawahnya. Ini untuk semua bisa ditanyakan gitu kan. Mengenai IndiHome dari mana saja yang Bapak tahu, mengenai IndiHome dari mana gitu kan, dari mana lagi, tahu dari mana aja. Oke, bisa dijawab ya. Kemudian sejak kapan Anda dan keluarga Anda berlangganan IndiHome? Nah, jadi ini hanya bisa dijawab kalau dia akhirnya memutuskan menjadi pelanggan. Oke. Jadi yang bisa jadi explore dan buy itu nanti di list datanya bisa saja dia bukan akhirnya tidak memutuskan jadi pelanggan IndiHome,
dia udah nanya-nanya, udah kelewat, pas ketika mau bayar akhirnya nggak jadi. Jadi ketika mau bayar itu namanya buy gitu kan, itu nggak jadi. Oke, lanjut ya. Ini sejak kapan ini? Silakan yang lebih muda, misalkan sebenarnya nggak apa-apa sih 7 tahun yang lalu gitu kan, 5 tahun yang lalu saya sebenarnya lebih suka jawabnya itu seperti itu dibandingkan oh saya bulan Juli tahun saya lebih enak dalam kan kita mengeluarkannya nanti di apa di list ya, di coding ya, itu aja sampai tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu nggak apa-apa, seminggu yang lalu nggak apa-apa kayak gitu, hari yang lalu nggak apa-apa. Lanjut ya. Kemudian ini kita net promoter score NPS. Kita jelasin triple play adalah gitu kan layanan yang memberikan PT Telkom kepada pelanggan rumah yang berupa TV, ada telepon, ada akses internetnya. Apakah Anda pernah merekomendasikan paket triple play IndiHome kepada orang lain, keluarga, teman, atau kolega? Ya atau tidak? Kemudian seberapa sering Anda merekomendasikan paket triple play IndiHome? Untuk sampai B2 nya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ya. Lanjut lagi. Nah, kita backup dulu tadi itu informasi. Enggak. Saya ngegesernya agak ini. Oh, itu. Caranya gimana tuh? Meja 1. Benar Pak ya? Ada snack ya. Saya beritahukan aja untuk Net Promoter Score ini. Jadi Net Promoter Score itu kan tadi ya pelangganan itu ibaratnya yang namanya orang kan ibaratnya tuh punya opini ya, punya opini gitu kan. Jadi untuk B1, B2 itu bisa Pak ya ditanyakan kepada orang yang bukan orang itu, nggak apa-apa, mau nggak dia misalkan apakah pernah merekomendasikan atau gimana? Tapi nggak apa-apa lah, seandainya Bapak Ibu punya gitu aja, anggapnya seperti itu ya. Apakah mau merekomendasikan, terus berapa sering Anda merekomendasikan, masih bisa lah ini kan sebenarnya agak tukang ini. Kemudian ini kita ngomong secara umum, walaupun dia belum berangkat IndiHome gitu kan, misalkan dia belum berangkat IndiHome, Pak, seandainya Bapak berangkat IndiHome gitu kan, berapa besar itu Bapak ingin merekomendasikan gitu kan IndiHome kepada kolega gitu kan, kepada teman, kepada di mana misalkan 0 sampai dengan 10 sampai dengan 10 kan, kemarin itu kan 6, 7, 8 ya, 0 sampai dengan 0 sampai dengan 7 itu adalah orang yang tidak merekomendasikan ya Mas ya. Iya. Nah, oke, kemudian lupa ya. Iya betul Mas. Iya betul. Yang 0 sampai dengan tidak Oke. 0 sampai dengan 6 itu adalah tidak mau merekomendasikan gitu kan. Untuk 7, 8 itu ibaratnya antara mau nggak mau gitu ya. Kalau 9, 10 adalah orang yang mau merekomendasikan. Jadi nanti tanya aja gitu kan, kira-kira pilih apa yang mana. Oke. Ini langsung naik ke atas. Provider apa yang digunakan? Provider apa yang pernah Anda gunakan sebelumnya untuk internet TV berlangganan nama yang oke. Jadi walaupun dia misalkan berlangganan atau nggak berlangganan, tanya aja kira-kira dia sebelumnya pakai apa, sekarang juga pakai apa, mana yang lebih bagus, tanyakan alasannya satu persatu. Kemudian lanjut lagi, terus tes apa ini, kemudian set value,
Dan baru pertanyaan explore-nya. Jadi nanti sampai halaman. Jadi semua kuesioner itu setiap episode Journey itu nanti berarti dapat halaman 1, halaman 2, halaman 3. Itu pasti dapat. Nanti berarti 3 halaman ditambah halaman sesuai dengan Journey-nya. Nah, berarti kan ini ada, mudah-mudahan nanti bisa saya per ini ya, sempit lagi biar halamannya nggak terlalu banyak. Jadi nanti untuk yang explore itu berarti hanya sampai di halaman 6 tuh, atau pertanyaan nomor 8. Jadi informasi awal mengenal explore. Jadi explore, pertanyaan explore. Jadi pertanyaan explore ditambah 3 halaman depan nanti itu. 4 halaman depan ya, 4 halaman depan. Explore. Itu untuk explore. Sampai halaman 6, tapi di nomor 8. Iya, sampai nomor 8 itu pertanyaannya pertanyaan explore. udah mulai. Oke, itu ada keterangan di atas ya yang tadi nih. Nah, benar yang serius. Ini sengaja ditaruh di atas karena kalau ditaruh di bawah terlalu ngerusak halaman. Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang kotak-kotak. Nah, misalkan ini. Kemudian kemudahan mengakses informasi. Itu apakah sangat baik, cukup baik, buruk, sangat buruk. Jadi semakin nilainya semakin besar itu poinnya itu semakin baik. Itu tekan kotak ya. Lalu masuk lagi ke C1. Nah, C1 ini adalah kita pengen tahu pengenalan produk explore. Jadi di sini ada kita mau menilai dari orang-orang yang melakukan explore ya. Dan melakukan yang di prospek itu orang-orang yang baru mau berlangganan ataupun nanti akhirnya menjadi berlangganan itu pengen tahu kira-kira selama pengenalan produk gitu kan dia kan tahu IndiHome itu dari mana, apakah dari salesnya, apakah dari poster atau dari apa. Nah, kira-kira nih gitu kan Pak dengan pengenalan produk yang sudah dikasih oleh Telkom, apakah Bapak bersedia merekomendasikan gitu kan Telkom kepada orang lain, pada kolega, pada teman gitu kan, gimana tadi 0 sampai dengan 6 itu adalah tidak bersedia, 7 sampai 8 itu ibaratnya ragu lah, 9, 10 bersedia. Nah ini baik pelanggan yang akhirnya jadi pelanggan IndiHome atau enggak, ini tetap ditanyakan. Kita pengen tahu kira-kira orang yang enggak berlangganan IndiHome pun ini melihat ini gimana, apakah jangan-jangan orang yang enggak berlangganan IndiHome itu melihat memberikan nilainya kecil, jadi wajar dia nggak jadi berlangganan gitu kan. Kemudian nomor 2, dari mana Anda paling sering mengakses informasi IndiHome? Itu multi, ada Plaza, ada My IndiHome gitu ya, aplikasi My IndiHome, kemudian ada website, ada kontak center 147, ada petugas Salesforce kayak Pak Rojak gitu kan ya, kemudian ada sosmed, ada Twitter, kemudian ada browser atau yang lainnya, tanyakan aja. Kemudian ini yang kotak-kotak tadi ini 5 itu sangat baik gitu ya, sampai 1 dulu gitu kan. Tanyakan kemudahan mengakses informasi. Jadi ketika dia mengakses mau pasang IndiHome, gampang nggak nyari informasinya di situ lah gitu kan. Kemudian ketika dilayani kayak Salesforce-nya gitu kan, ramah nggak sih gitu kan ketika nawarinya gitu kan. Kemudian petugasnya dalam melayani cepat nggak memberikan informasinya. Kemudian nomor 6, petugas tuh ketika memberikan informasi tepat nggak gitu kan ada brosur gitu kan, ternyata apa yang dijelaskan di brosur sama yang diomongkan sama dia nggak sama gitu misalkan. Kemudian nomor 7, kecukupan informasi sesuai kebutuhan gitu kan. Jadi informasinya yang disampaikan oleh petugas-petugasnya atau dari brosur dari apa itu sudah cukup nggak gitu kan biasanya kita kalau memasang internet itu kan internetnya berapa Mbps dengan dapatnya kecepatannya gitu kan. Terus selain Mbps dapatnya apa, misalkan ada teleponnya, ada TV-nya gitu kan. Terus biayanya berapa, itu kan harus jelas. Nah, itu jelas yang kita dapatkan. Oke, untuk explore sampai nomor 8. Nah, nomor 8 ini yang merah ini artinya ini baru-baru semua nih Mbak. Baru-baru semua. Jadi yang kemarin adalah nomor 8 itu kita ini sebenarnya yang pengen tahu maksudnya masukan dari pelanggan maupun calon pelanggan gitu kan.
kira-kira nih gitu kan dalam hal memberikan informasi gitu kan supaya orang bisa tahu mau pasang IndiHome itu gimana caranya apa, kira-kira ada nggak kira-kira masukan dari pelanggan atau calon pelanggan agar informasi yang sampai ke calon pelanggan atau pelanggan itu bisa lebih baik lagi. Itulah intinya. Kayak nomor 8 itu pokoknya berkaitan dengan hal-hal yang mengenai penggalian produk explore. Sampai dengan nomor 8 ada yang mau ditanyakan nggak? Nah itu ya, jadi nanti pasangannya 3 halaman depan ditambah halaman explore 8, jadi sekitar ada 4 halaman ya untuk explore. Lanjut ke C2 ya, proses registrasi pasang baru. Nah, oke, sekarang gini, orang-orang yang sekarang orang-orang yang berlangganan IndiHome, jadi gini, karena banyak sekali Salesforce gitu kan, Salesforce orang-orang yang ada IndiHome itu curang Mbak. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pelanggan Telkom, tapi si Salesforce-nya biar dia dapat fee, orang disuruh berlangganan Telkom. Waktu itu kan nggak pakai persyaratan kan, nggak ada uang yang dijaminkan kan. Jadi semua orang pada pasang, padahal begitu akhir bulan itu selesai 1 bulan dia pada nggak bayar gitu kan, pada kabur gitu loh, pada bilang udah alamatnya nggak jelas gitu. Nah inilah yang nggak mau gitu kan. Jadi Telkom banyak mengalami kerugian. Makanya pada mulai Agustus 2020 orang yang mau pasang IndiHome itu akan dikenakan uang jaminan sebesar 1 kali jumlah tagihan. Nah, gitu kan. Misalkan 10 Mbps gitu kan. 10 Mbps itu 250.000 gitu kan. Itu akan kita jaminkan uang tagihannya 250.000. Nah, uang 240.000 itu akan dikembalikan ketika kita berhenti berlangganan. Datang ke Plaza Telkom, saya berhenti berlangganan gitu. Tapi dia kontraknya dulu perjanjiannya berapa lama gitu kan. Kalau nggak salah harus 1 tahun dulu deh, 1 tahun dulu berlangganan, kemudian mau berhenti, baru duitnya dikembalikan. Oke, seperti itu. Nah, nomor 1 sama nomor 2 bedanya apa gitu kan. Kalau nomor 1 itu kan untuk pelanggan baru mulai per Agustus 2020. Kalau bagi yang nomor 2 itu bagi pelanggan baru tuh semua tahun. Jadi gini, waktu saya pasang IndiHome gitu kan, saya tuh pasangnya itu di tengah-tengah bulan gitu kan, anggap aja di tanggal 15 gitu kan. Berarti kalau saya nyalahnya tanggal 15, saya kan pakai misalkan sekarang bulan apa? Bulan Oktober misalkan, tanggal 15 sampai tanggal 31, berarti kan saya hanya pakai setengah bulan gitu kan. Masa saya harus bayar sebulan? Maka mereka membuat namanya informasi tagihan pro rata. Pro rata itu hanya dipakai sesuai dengan mulai tanggalnya, itu namanya pro rata. Ini sudah dilakukan sejak pokoknya IndiHome ada itu yang seperti itu. Jadi enggak bayar full. Nah, mulai bayar full adalah di bulan berikutnya, itu baru mulai bayarnya full. Nomor 3 tadi saya baca di sini aja, nomor 3 ya. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa layanan IndiHome tidak boleh dijual ulang? Nah, tadi ini dia, gitu kan. Nggak boleh dijual ulang di Bapak Ibu sekalian bahwa tapi gini, dalam hal menanyakan ini jangan, saya takutnya responden itu ketakutan gitu kan, nggak apa-apa gitu. Kita dalam hal ini adalah tidak untuk investigasi, tidak ada penindakan hukum dalam hal ini. Tapi Telkom tuh cuma pengen tahu sebenarnya ada nggak sih di lapangan seperti ini gitu kan. Ini yang akan ditindak bukan respondennya, yang ditindak adalah oknumnya gitu kan, seperti itu. Kemudian nomor 4, apakah Bapak Ibu menandatangani kontrak berlangganan IndiHome secara digital, paperless atau IndiHome? Nah, di sini Telkom juga mau tahu gitu kan. Banyak kejadian orang-orang yang tadi itu yang sebelum ada kita turun bayar jaminan itu yang menandatangani itu adalah Salesforce-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi ditanya aja waktu pasang itu Bapak Ibu ada nanda tangannya nggak pakai tablet ditulis gitu langsung manual nanti tanda tangannya itu dilakukan nggak seperti itu? Ya tidak. Oke, nomor 5 ya. Nah, baru kita nanya NPS-nya nih gitu kan. Nah, NPS-nya
pada saat pasang baru itu ya, pada saat pasang baru, jadi pengalaman dalam memasang baru ini gitu kan, kan udah ada kejadian segala macam gitu kan, lain apa lainnya sudah bagus atau apa. Dengan kejadian seperti itu, kira-kira gitu kan Bapak Ibu dalam hal ini kita ingin nggak untuk melakukan rekomendasi kepada orang lain, teman kolega gitu kan, 0 sampai dengan 6 tidak bersedia gitu kan, 7 sampai 8 itu ragu-ragu gitu ya, 9 sampai 10 bersedia. Jadi seperti itulah kan cara bertanya ya, seperti tahun lalu aja gitu kan. Lanjut ke nomor 6 gitu ya. Nomor 6 juga sama ya, skalanya seperti yang tadi gitu kan, 5 itu sangat baik sampai 1 buruk. Kemudahan melakukan registrasi pasang baru seperti apa gitu kan, baik apa, sangat baik atau buruk gitu, skalanya sampai dengan 5. Kemudian kecepatan layanan mulai registrasi hingga mendapatkan konfirmasi dari Telkom. Kemudian nomor 8 ini agak ya, bisa. Nomor 8 kelengkapan informasi yang disampaikan, deskripsi paket produk. Kemudian 9 kemudahan memasukkan alamat atau tracking lokasi pasang baru gitu kan. Nah ini kan orang kalau mau pasang baru kan sekarang sistemnya bisa datang ke Plaza Telkom atau salesnya datang ke rumah gitu kan. Kalau yang datang ke rumah biasanya nanti di tagging gitu, seperti itu. Sebenarnya sama sih di tagging juga. Kalau kita datang ke Plaza Telkom, Pak rumahnya di mana gitu kan, saya misalkan di Netland, dia cek, oh jalurnya udah ada Pak gitu kan, sama dia langsung di tagging tuh. Sama juga bisa di Plaza Telkom maupun sampai dengan nomor 9 ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Nomor 10 bagaimana Anda melakukan proses upload KTP di aplikasi My IndiHome gitu kan. Nah, ini upload KTP ini kalau kita datang di Plaza Telkom itu biasanya diuploadin sama ininya, masih CS-nya. Kita dipinjam KTP-nya terus diuploadin. Nah, ini sebenarnya lebih mengarah kepada kalau yang salesnya datang ke rumah gitu kan. Yang kalau salesnya datang ke rumah itu harusnya sekalian si respondennya itu adalah daftar tuh My IndiHome. Nah, di situ si pelanggannya harus ngupload KTP. Jadi tanya aja nanti sama Pak waktu datangnya gimana, di Plaza Telkom atau di rumah? Oh saya di rumah. Nah waktu itu upload KTP-nya abangnya yang masukin, tukangnya atau mas sendiri yang masukin misalnya gitu. Oh saya di wajib petugasnya nggak apa-apa, hanya pengen tahu aja informasinya gitu kan. Kemudian ketika proses upload gitu kan, itu mudah nggak gitu kan. Yang nomor 12 kesesuaian harga yang dijual dengan manfaat yang didapatkan, tanyakan aja gitu kan. Misalkan dia pasang 10 Mbps, kira-kira bermanfaat buat dia. Nah nomor 13 itu sama ya seperti yang tadi gitu kan. Kira-kira dalam kaitannya dengan proses pasang baru ada nggak masukan buat Telkom agar dia lebih baik lagi. Oke, jadi nanti sama yang tadi ya, kalau untuk yang baik itu adalah tambahan pertanyaannya adalah dari C21 sampai C213. Nggak banyak kan? Dulu kan semua ya. Oke. Sampai dengan nomor 13 kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kurang jelas saya aja ya. Kalau misalkan dia punya IndiHome, kebetulan rumahnya itu orang beli udah ada IndiHome-nya, itu termasuk dijual kembali apa enggak tuh? Dijual kembali atau enggak ya itu ya. Ini kasus apa yang kadang kasus seperti itu ada orang di rumah udah IndiHome-nya. Iya. Dapat di rumah Ini kalau menurut saya, ini menurut saya ya, ketika itu misalkan saya beli rumah gitu ya, rumah itu ada IndiHome-nya kan, pasti kan dia kasih tahu dong orang yang sebelumnya, Pak ini udah ada IndiHome-nya. Sedangkan Bapak pakai, kalau menurut saya itu tidak termasuk kategori penjual. Paling dia harus merubah ininya aja. Nama. Susah makanya Mas, yang mama udah diusahain nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Saya ada kejadian di Pondok. Oke. Paling gini teman-teman semua, jadi dari Bu Ratih usernya, kalau ada kejadian-kejadian ini, tolong
bisa disampaikan ke saya, udah tahu nomor WA saya nggak? Jadi kan nomor Indihome-nya berapa, gitu kan? Kasusnya apa di WA aja ke saya. Jadi Telkom mau bantu untuk menyelesaikannya. Misalkan ada orang pasang baru tapi nggak nyala-nyala juga sampai sekarang, tolong dikasih tahu saya, nanti kita akan langsung kasih tahu ke misalkan di Jakarta Timur, di Jatinegara, langsung kasih tahu dia wajib menyelesaikan sampai selesai. Jadi ini lumayan proyek ini kalian masuk grup aja lah, masuk grup. Jadi yang pertanyaan teman-teman kita juga yang belum nanya jadi tahu juga di grup. Iya boleh. Sama ada ini Mas Imam kemarin waktu saya ini, jadi dia sudah sampai tiangnya itu kan di jalan, agak dalam masuk sedikit turun, nggak mau si orang ininya nih, si bukan nomornya yang bagian masang induknya, alasannya saya sampai tiang si salesnya, jadi didiemin aja itu. Harusnya kan udah ini dia udah bayar padahal si konsumernya. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gitu, nanti tolong disampaikan ya, nanti dapat aja nomornya. Jadi menang lagi kejadiannya begitu. Nanti dia isi data, nama pelanggannya siapa, nomor induknya berapa, kasusnya apa, kasih tahu. Nyambang benar enggak? Karena jadi survei ini sekalian adalah, ini kan yang kita survei adalah nomor-nomor yang ibaratnya nomor-nomor yang mereka itu banyak kasus lah gitu, banyak ini yang kali aja ada yang mau diselesaikan. Sebenarnya pelanggan-pelanggan ini yang kita berikan ini datanya sebenarnya sudah disurvei maupun sama Telkom gitu kan. Tapi mereka nggak percaya sama Telkom itu, karena gini, kebanyakan orang sungkan gitu kan ketika ngomongan Pak iPhone itu kan agak sungkan. Kenapa Pak? Oh Bapak boleh dibilang ngandang? Enggak, saya pindah rumah misalkan itu, padahal enggak, karena emang udah nggak senang lagi sama Telkom gitu, layanannya jelek misalkan, nggak berani ngomongnya. Nah kalau kita dibantu sama teman-teman di lapangan kan lebih, dia ngomongnya lebih pas, itu nanti akan dibantu kan. Misalkan ada orang mau berhenti berlangganan tapi nggak bisa berhenti juga, misalkan ditahan-tahan, itu juga tolong disampaikan. Nanti pokoknya Telkom kalau misalkan memang pelanggan mau berhenti, dia nggak akan nahan-nahan. Jadi kalau misalkan ada kajian di lapangan kayak gitu, tolong dilaporkan, nanti akan dibantu untuk mengusulkannya. Nah, kalau masalah dengan teknisi nih Mas, teknisi di Rawamangun tuh saya juga yang tahun lalu, jadi dia sering mati. Tadi telepon teknisi. Oh nanti bayar gitu ya? Bayar fix ya? Itu nggak boleh itu. Itu ngasih 50.000 itu ada saya juga yang begitu. Dua dia pergi lagi, Mati lagi. Kalau 50 dia tetap. Jadi gini, saya tuh udah sampaikan gitu. Gimana tuh? Saya udah sampaikan. Sebenarnya dari Telkom, pelanggan itu kalau kita ke 141 jangan memberikan tips atau apapun kepada. Tapi kan gini saya bilang Bu Rati. Jadi orang-orang itu kan sebenarnya gini loh, mereka tuh kasihan, udah pendaftar, nggak enak kayak makanan ataupun kopi nggak dikasih, atau dikasih itu nggak apa-apa. Gini Pak Imam, sebenarnya bukan apa-apa. Kalau kejadiannya kayak Pak Imam disebut tadi, nanti kan nggak enak lagi. Misalkan pasang nih, bermasalah. Ketika masalah itu harus keluarin duit lagi dong. Gitu sih. Jadi sebenarnya yang aturan Telkom adalah tidak boleh memberikan uang. Jadi kayak buat lahan Mas, dia 3 hari, duit 50, 3 hari datang rokok sebungkus. Iya, nggak boleh Mbak. Itu jadi kalau aturannya Telkom tidak ada kayak gitu. Busuk ini namanya itu pelanggan. Ini doang nggak pakai. Sebenarnya gini, saya sendiri kan sering banget itu juga kayak gitu ya. Misalkan kabel fiber optiknya ada petugas dari Merten motong babat-babat, akhirnya kena kan. Saya ngetes aja Mbak, saya ngetes aja gitu kan. Dia minta nanti sampai terakhir nggak minta, cuma kita dia mau naik motor, ini nggak apa. Ganti rokok, itu nggak pernah minta sih. Tapi nggak minta emang. Nah kasus kayak di saya juga gitu. Jadi saya pernah tuh kejadian, dia warna merah itu loh boxnya. Nah aku telepon kan ke teknisinya, aku maksudnya minta ke 147, lalu datang teknisi. Nah lalu setelah itu benar, tapi besok sorenya begitu lagi kejadiannya. Terus aku kata si teknisi itu, Bu kalau besok ada apa-apa lagi hubungin saya lagi ya, gitu. Nah aku hubungin, otomatis pada hari pertama memang aku masih uang tips ya. Nah hari kedua begitu dia datang, ya saya nggak kasih tips, cuma selang berapa hari begitu lagi sih jadi nggak enak. Nih kok kalau nanti semua di lapangan kalau ada kasus-kasus seperti itu tolong apakah ya tolong
misalkan nomor IMEI-nya siapa, berapa, namanya siapa, gitu kan. Nanti akan dibantu untuk menyelesaikannya seperti itu. Gak apa-apa. Kita lanjut ya, kita langsung ke Activate. Activate itu artinya mengaktifasi gitu ya. Aktivasi itu dalam artian banyak lah gitu. Aktivasi IndiHome-nya atau aktivasi ketika orang yang sedang itu mau pasang kayak saya misalkan ada di IndiHome itu TV ya, di TV itu ada paket misalkan Korea apa gitu, itu ini banget gitu kan. Cuma saya kesalnya sama IndiHome adalah banyak kan anak saya suka pencet-pencet tuh yang kecil ya gitu kan. Nah waktu itu pernah kepencet gitu kan channel apa, klik OK, jadi saya dapat tagihan 75.000 per bulan. Terus saya cek ini apaan gitu kan, saya tanya sama Bu Ratih, Bu, saya nggak pernah berlangganan ini loh, emang nggak ada kontrolnya dari pihak Telkom? Harusnya ketika kita pencet berlangganan misalkan channel Korea satu paket ini, harusnya ada notifikasi dong gitu kan, apakah ada ini berlangganan, dapat SMS ke nomor kita kan, ya tidak. Ternyata mereka tuh ada beberapa fasilitas di TV itu kalau diklik, ketika klik iya langsung terdaftar. Nah seperti itu. Iya, jadi saya naruh 75.000 selama 10 bulan, saya baru tahu ketika saya cek lah, kok ada 75.000 kali 10 berapa? 70.000 kan, sayang banget. Padahal ditonton juga enggak, karena anak saya pencet aja gitu kan. Nah, itu juga kalau teman-teman di lapangan ada kejadian seperti itu, saya nggak pernah daftar misalkan channel ini kok tiba-tiba ada, tolong dilaporkan ya, tolong dilaporkan. Lanjut ke Activate ya, tadi hubungannya dengan Activate ya. Ya. Oke, berkaitan dengan layanan IndiHome ya, Activate aktivasi seberapa besar keinginan Bapak Ibu untuk merekomendasikan IndiHome kepada kolega sama berkaitan dengan aktivasi itu. Misalkan aktivasinya kan bisa aja ketika aktivasi buruk atau segala macam. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita aktivasi ada beberapa layanan di IndiHome itu kalau diaktifasi ketika diaktifasi hari itu baru aktifnya tuh besok. Kalau menurut saya wajar. Jadi 1 kali 24 jam deh gitu kan. Jadi kalau mereka menilai secara proporsional aja Bu, kalau misalkan 1 kali 3 kali 24 jam Bapak Ibu setelah habis registrasi terus nggak nongol gitu kan, nggak aktif, boleh silakan aja kalau menilai itu jelek gitu kan. Tapi kalau misalkan masih 1 kali 24 jam itu emang toleransinya seperti itu. Oke, contohnya apa gitu kan. Jadi ada namanya speed on demand. Speed on demand itu gini, misalkan Bapak Ibu sekalian punya internet IndiHome-nya di rumah 10 Mbps, tapi pada suatu saat di rumah misalkan mau ada rapat penting, pengen pasang IndiHome yang 100 Mbps, tapi hanya 1 hari aja, bisa kayak gitu, itu bisa, gitu kan, 1 hari aja. Nanti kita masuk ke My IndiHome, speednya 100 Mbps, gitu kan, berapa hari, gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu, itu 1 kali 24 jam, gitu kan. Jangan begini, udah pengen begitu diklik, minta 1 jam kemudian langsung 100 Mbps, nggak kayak gitu. Jadi waktunya 1 kali 24 jam seperti itu. Lanjut ya nomor 2. Ini juga skalanya 1 sampai dengan 5 tadi sangat baik sampai buruk ya. Ketepatan waktu kedatangan petugas teknisi Telkom sesuai dijanjikan gitu kan. Ini kaitannya yang tadi pasang baru ya, pasang baru itu ketika sudah kan datang nggak gitu kan sesuai janjinya. Layanan sudah terpasang dengan angka sesuai dengan order pada kedatangan awal petugas teknisi. Nah, idealnya yang benar gitu, yang benar. Jadi mereka boleh menjawab buruk nggak apa-apa juga sebenarnya. Yang benar adalah ketika kita pasang IndiHome, sekali datang itu harus sudah connect internet, telepon, sama TV. Itu idealnya seperti itu. Kalau misalkan hanya connect internet dengan TV-nya enggak, berarti ya, si petugas itu kurang bagus dalam melayaninya, karena harusnya sudah bisa, udah otomatis. Jadi 3-tiganya harus nyala. Kalau dia pakainya triple play ya. Kalau ada gini, data yang kita dikasih dari Telkom adalah sebenarnya ini data triple play. Jadi kalau misalkan ada pelanggan kita yang bukan triple play, sebenarnya itu mungkin database-nya salah masuk gitu dari Telkomnya. Itu bukan salah kita, nggak masalah, bukan salah kita. Lanjut ya. Kemudian kemampuan petugas teknisi untuk melakukan aktivasi IndiHome dan menjelaskan cara pemakaiannya, gitu kan.
Jadi dia tuh harus kasih tahu kita untuk cara pemakaiannya. Maksudnya adalah jadi yang agak ribet adalah kalau teman-teman berlangganan IndiHome UC TV, gitu lah, TV. Itu tuh kan remote-nya kecil ya bagus sekalian. Jadi dia tuh modelnya kayak Android tapi pakai remote. Ya bapak ibu sekalian bisa bayangin. Jadi di TV kita modelnya kayak model ikon gitu ya. Kita harus menggerakin pakai mouse klik. Ini dia. Harusnya saya punya kayak semacam videonya, saya nggak sempet saya ininya. Jadi bisa kelihatan betapa sulitnya untuk mindahin gitu ya. Jadi dia harus ngajarin Pak, kalau mau masuk ke channel ini gini caranya. Terus kalau saya pengen lihat, misalkan saya pengen nonton TV One 7 hari yang lalu, kan dia bisa kan namanya kan TV on demand kan, TV on demand 7 hari yang lalu kan mau nonton ILC tayangan yang minggu lalu masih bisa tuh. Misalkan kemarin tayang malam nggak nonton itu bisa TV on demand. Dia harus jelasin caranya. Nah itu dia beri penilaian berapa. Kemudian kemampuan petugas teknisi memberikan informasi. Nah dia jawab juga Pak gitu kan. IndiHome itu punya add-on tuh macam-macam gitu kan. Ada bisa nambah fitur kecepatan gitu kan, bisa upgrade kecepatan, bisa nambah mini paket. Terus Bapak kalau misalkan Bapak ada 2 lantai, masing-masing atas bawah pengen pasang TV, terus masing-masing punya remote sendiri itu juga bisa, makanya pakai extender namanya, itu bisa seperti itu. Jadi dia harusnya nawarin juga gitu paket-paketnya. Kemudian keramahan petugas teknisi. Nomor 7 sama ya, jadi berikan masukan kepada Telkom terkait aplikasi layanan IndiHome. Jadi yang namanya masukan itu walaupun dia ada komponen silakan aja ditulis gitu kan. Saya pernah kejadian gini-gini, silakan ditulis di masukannya. Sampai dengan nomor 7, activate ada mau ditanyakan nggak? Jadi activate tuh dikit ya, activate tuh dikit loh. Activate itu hanya 1 sampai hanya ada 7 pertanyaan, dikit ya. Lembar doang. Lanjut ke C4, use. Oke, nah use-nya agak panjang nih, karena use itu ada use internet, ada use telepon, ada use TV gitu ya, seperti itu. Oke, berkaitan dengan use. Kalau udah ngomongnya use itu pasti semua udah pelanggan IndiHome, jadi nggak ada tuh orang yang nggak berlangganan IndiHome terus ada nggak ada use-nya, pasti ada use gitu kan. Dalam hal berkaitan dengan menggunakan itu baik Bapak Ibu menggunakan internet, ada TV, telepon atau add-on yang digunakan. Pengalaman Bapak Ibu yang sudah dilakukan, kira-kira seberapa besar Bapak Ibu mau merekomendasikan IndiHome kepada kawan, teman, kolega dan lain sebagainya gitu ya. 0 sampai dengan 6 itu sangat tidak merekomendasikan, 8 ragu-ragu, 9, 10 ingin merekomendasikan. Lanjut lagi, kemudian untuk kecepatan internet ya itu seberapa bagus mereka gitu kan, kecepatan, kemudian stabilitas, kemudian keamanan dari virus. Jadi internet Telkom ini aman dari virus, jadi nggak ada masuk ke jaringan, karena ada internet tertentu yang itu kadang-kadang disusupi virus gitu ya. Saya mau untuk kecepatan sama stabilitas bisa yang membedakannya ya. Kalau kecepatan itu biasanya diukur pakai speed test ya, berapa ya. Kalau masalah stabil itu artinya kecepatan itu misalkan kita download nih gitu kan, awalnya misalkan 1 Mbps tiba-tiba turun dari internet nggak stabil. Atau kita misalkan lagi pasang lagi nonton YouTube, jalan-jalan tiba-tiba berarti internetnya nggak stabil, betul. Atau kalau kita pakai Zoom ya, Zoom meetingnya tuh tiba-tiba agak ngedredet, itu berarti internet nggak stabil. Nah itu berarti nggak bagus kalau seperti itu. Tapi kan banyak hal yang tadi ya yang bisa membuat seperti itu. Kalau dia paketnya itu tadi sesuai dengan yang di atas gitu kan, 10 Mbps hanya bisa 3 GB. Jadi harus ikutin aturan itu kalau mau internetnya di rumah bagus. Oke, jaringan ya. Apakah layanan IndiHome TV, UCTV di rumah Anda? Apakah layanan IndiHome TV, UCTV di rumah Anda gunakan? Nah, ini sebenarnya kayak saya nih kan. Saya itu pengguna UCTV, tapi saya pakai nggak. Paling ini nanyanya, kan di rumah kan ada banyak orang ya, gitu kan. Jangan sampai juga kita jangan
Kalau saya di rumah UC TV nggak pakai, tapi anak saya pakai gitu kan untuk menonton channel tertentu. Jadi itu masuknya kategorinya pakai. Jadi kalau misalkan saya nggak pakai UC TV, kalau anak bapak pakai nggak? Oh, anak saya sih pakai, itu masuk kategorinya pakai. Karena kita ngomongin di dalam keluarga itu ya. Oke, lanjut nomor 2. Jika tidak, apakah alasan Anda tidak menggunakan layanan IndiHome TV, UC TV di rumah Anda? Karena hanya menggunakan internet saja, TV hanya anak yang menggunakan. Sebenarnya sayang sih waktu sekalinya, karena begini, walaupun kita nggak menggunakan, kalau sudah triple play itu udah satu kesatuan gitu kan. Jadi kan, padahal kalau misalkan hanya mau menggunakan internetnya saja, gitu kan, itu ada khusus sendiri. Memang gini, Telkom juga kan punya kepentingan jualan ya. Mereka tuh nggak akan menyebarluaskan bahwa Telkom itu hanya bisa internet aja loh, dia nggak akan promo seperti itu. Kalau mau hanya internet saja, kita harus datang sendiri ke kantor pasar Telkom, bilang saya mau pasang internet saja. Karena yang dijual pasti rata-rata adalah triple play. Itu lebih menguntungkan buat mereka. Lanjut ya. Kemudian ini untuk penilaian nih, kelengkapan channel TV-nya, baiknya kualitas gambar, kualitas suara, kemudian menu tampilan ini sih saya rasakan semua baik, semua sangat baik lah kalau untuk ini. Apalagi kalau TV kita udah TV yang yang smart TV ya, itu bagus banget IndiHome. Jadi untuk box yang untuk CCTV itu kalau TV-nya sudah yang smart TV yang udah 4 XD ya, 4XD gitu ya, itu code Xbox-nya itu berbeda. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian datang ke sana, Pak, saya kok gambarnya jelek ya iniannya, Ibu TV-nya udah smart TV nggak gitu kan? Nah kalau Ibu udah smart TV, Xbox-nya nanti ada tulisannya warna merah 4HD. Nah kalau masih belum 4HD, Bapak Ibu silahkan datang ke pasar Telkom, tukar gratis, nggak bayar, tukar gratis. Atau telepon aja 147 atau pemain IndiHome, masuk di itunya, minta ganti Xbox-nya ke 4HD. Nanti petugas saya datang sendiri, ganti gratis, nggak bayar. Gitu. Kemarin saya waktu ganti ke 4XD itu di rumah hanya ada neneknya, nah itu saya nggak ngomong apa-apa, tuh kan nggak ngasih duit atau apa. Saya tanya sama ibu saya gitu kan, tadi kalau petugas saya kok ngasih duit nggak? Enggak ngasih. Dia minta duit kan? Enggak. Jadi ya harusnya seperti itu, yang nggak minta duit dan nggak perlu dikasih duit. Seperti itu, tolong diinikan aja ke teman-teman di responden. Kemudian nomor 8 berkaitan dengan produk IndiHome, pemakaian produk IndiHome CCTV. Nah, tolong masukannya, kira-kira ada masukan apa gitu kan? Misalkan gini, ada yang beri masukan, kok menu-menunya di UCTV sulit ya gitu kan? Terus terang saya merasakan bahwa menu-menu di UCTV itu sulit. Jadi supaya tanyakan masukan-masukannya seperti apa. Kita simpel lagi atau gimana? Masuk lagi kita ke use telepon. Ini apalagi telepon. Saya di rumah pakai telepon, tapi karena telepon saya dibanting anak saya yang kecil gitu kan, jadi teleponnya udah nggak bisa dipakai. Jadi saya bayarnya itu sebenarnya sayang gitu ya, sayang beneran. Jadi saya kan waktu itu pasang add-on 88.000 untuk menelpon gratis ke Simpati atau Arlo gitu ya. Itu saya belum sempat tuh sampai sekarang belum saya matiin. Jadi padahal saya udah nggak ada ini gitu kan, harusnya dimatikan gitu kan. Ini juga sama, ini pengen tahu aja nih, apakah layanan telepon video Anda digunakan di rumah? Ya tidak, ini juga sama ya. Saya nggak gunain telepon, tanya kalau anaknya, tapi tanya dulu gini, Bapak ada nggak tuh salah teleponnya? Kalau misalkan, saya nggak ada tuh salah teleponnya, udah pasti nggak digunakan, ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ada, tapi nggak digunakan, tanya istrinya gunakan nggak, gitu kan? Atau ada anggota keluarga lain yang digunakan atau tidak? Jika tidak, apakah alasan Anda tidak menggunakan layanan telepon IndiHome di rumah, gitu kan? Hanya menggunakan internet saja, TV saya itu masuk anggunnya, gitu kan? Kalau saya kenapa nggak menggunakan telepon di rumah? Jadi gini, dari beberapa teman yang saya telepon pakai telepon rumah, pada nggak mau ngangkat. Tahu nggak kenapa alasannya? Saya sendiri kalau ada telepon masuk ke HP saya, ada nomor saya nggak mau ngangkat. Biasanya apa? Sales, kartu kredit, sales asuransi. Jadi susah beneran sekarang itu kita punya telepon rumah untuk menelpon orang nggak mau ngangkat. Jadi kalau mau telepon, tolong dong, gue mau telepon dong, pakai nomor telepon rumah dong, angkat itu nomor gue, jadi harus WA dulu.
nggak ini juga, nggak praktis juga. Lanjut ya. Kemudian untuk yang penilaian pelanggan ya, kalau kapan fitur teleponnya gitu lengkap nggak, ada promo teleponnya, ini nggak kan promo itu ada 1000 jam, kadang suka ada promo-promo yang kayak sekali 007-nya gratis gitu kan. Terus tanya juga kualitas suara gimana. Kalau saya sih yang saya alami adalah kalau kita nelpon pakai telepon ini tuh kadang suaranya kecil, saya juga bingung itu suaranya kecil banget gitu. Kalau kesak-kesak enggak Mbak, kalau udah kita pakai fiber optik itu udah bagus itu, cuma kecil suaranya. Nggak tahu mungkin salahnya kali ya. Kemudian nomor 8, mohon Anda memberikan masukan kepada Telkom terkait dengan pemakaian produk telepon. Jadi ada nggak masukan apa sering ada gangguan atau apa, silakan ditulis di nomor 8. Sampai dengan use telepon Indio kan yang mau ditanyakan nggak? Oke, lanjut ya. Sekarang yes, untuk produk add-on. Add-on. Ya add-on ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mau pasang add-on itu enaknya itu adalah kita pakai My IndiHome. Itu add-on itu banyak banget. Add-on banyak banget. Kita bisa macam-macam mau pakai paket televisi, ada channel Korea. Sekarang itu malah ada add-onnya itu adalah untuk belajar anak gitu, kalau misalkan matematika, biologi, IPA itu semua ada di di UCTV, sudah ada iniannya. Apakah Anda menambahkan add-on IndiHome gitu kan? Emang sih kalau rumah tangga mungkin add-on itu jarang lah yang menggunakan gitu kan. Jangan-jangan gini aja kali kata-kata add-on. Kata add-on mungkin dia nggak ngerti gitu kan. Pernah menambahkan layanan tambahan nggak gitu kan? Oh iya saya pernah menambahkan layanan tambahan gitu kan. Misalkan layanan tambahan itu saya nambah channel TV gitu kan, atau layanan tambahan saya kalau buat Movin, atau saya supaya di bandara bisa internet wifi ID SIM-less gratis gitu kan. Pokoknya layanan tambahan lah, add-on itu mungkin ganti kalimatnya pakai layanan tambahan gitu. Tapi kalau orang-orang tertentu tahu lah add-on gitu. Ya tidak. Jika ya add-on mana saja yang Anda tambahkan, itu ada mini pack, ada wifi ID. Itu aja tanyakan aja. Kalau misalkan respondennya nggak ngerti, artinya kan mereka emang nggak gunain, biarin aja yang mereka tahu apa gitu ya. Oke, lanjut lagi ke tanya kemudahan menambahkan produk add-on. Kalau mau pasang layanan tambahan gampang nggak? Gitu kan, kemudahan menambahkan add-on. Kemudian kelengkapan jenis add-on, lengkap nggak jenis add-onnya? Sebenarnya lengkap atau enggaknya ya tergantung dia install nggak itunya wifi ID SIM-less-nya. Nah selain wifi ID add-on itu bisa ditambahkan pertama melalui aplikasi My IndiHome. Kedua kita bisa telepon ke 147, tapi pasti akan diverifikasi nomor teleponnya berapa, nomor IndiHome-nya berapa, yang terdaftar namanya siapa. Kalau nggak diverifikasi nanti ada orang dari luar itu meledak bagian kita kan, kita nggak pasang. Kemudian kita juga bisa mendaftarkan lewat internet, itu bisa juga. Ya, terus kita datang ke Plaza Telkom, itu juga bisa juga untuk pasang add-on seperti itu. Kemudian pembayaran harga add-on, ini kan namanya persepsi ya, gitu ya. Kayak saya wifi ID SIM-less supaya saya bisa internet di bandara itu saya sebulan dikenakan kas 10.000 murah Mbak? Gratis loh Mbak. Dengan 10.000 udah malah enak banget gitu kalau misalkan kita di mana gitu kan, ada di kafe mana terus ada wifi ID SIM-less-nya. Enak banget itu kita tuh. Di mana aja bisa. Iya di mana aja bisa. Selama itu ada. Saya pernah waktu itu lagi tugas ke mana ya, di hotel mana gitu. Kan di hotel juga ada internetnya ya, tapi lambat kan gitu kan, begitu wah ada wifi ID SIM-less, wah full 100 Mbps, nah enaknya kayak gitu. Jadi 10.000 sebulan, hanya sebulan, nah seperti itu. Nggak lama itu. Nggak lama. Lanjut ya, kecepatan pengaktifan add-on itu juga maksudnya dalam memberikan penilaian oh jelek gitu. Nah, misalnya tolong di-report lagi gitu kan, misalnya kecepatan pengaktifan
Bu, emang ibu mau mengatakan jelek, emang berapa lama aktifnya? Iya, saya habis daftar kok langsung nggak nyala. Nggak kayak gitu, 1 kali 24 jam. Kalau misalkan ada yang begitu daftar langsung nyala, ya itu berarti lagi bagus. Tapi jaminannya Telkom adalah 1 kali 24 jam. Jadi dalam memberikan penilaian harus proporsional juga dari pelanggan gitu kan, jangan baru daftar langsung bisa diterima, nggak gitu ya kalau memberikan aja. Tapi kalau misalkan dia tetap mau nilainya gitu ya nggak apa-apa juga gitu kan, jangan dipaksa, tapi kita kasih tahu aja. Kemudian sampai dengan nomor 6 ada yang bertanyakan. Nomor 7 sama ya, udah kira-kira ada nggak yang mau disampaikan terkait dengan pemasaran handphone? Kalau misalkan udah pakai Movin tuh di sama penambahan SKM kan, udah pakai Movin. Kalau kita mau berhenti Movin tapi beralih ke WiFi itu bisa nggak? Bisa. Paling gampang adalah kita install aplikasi My IndiHome. Jadi di aplikasi My IndiHome ada yang mana yang mau di remove, mau berhenti pelanggaran tinggal klik remove, nah seperti pelanggaran, mau tambah lagi yang baru klik udah seperti itu. Kalau Movin itu per bulannya kena Rp5.000. Movin itu Rp5.000. Itu gunanya untuk apa ya, saya lupa. Movin itu jadi gini, kita bisa nelpon dari HP dengan menggunakan nomor IndiHome. Movin ya. Terus di Movin juga kita bisa ada menu-menu, misalkan mau tambah layanan bisa, tapi ya kalau menurut saya kalau mau tambah layanan nggak perlu pakai Movin, sayang gitu kan. Tapi kalau saya Movin itu pakainya buat telepon, jadi saya males ngambil gagang telepon nih ke situ. Saya nelponnya pakai HP. Nanti nomor telepon yang mau dilawan kita adalah nomor IndiHome. Nah gitu, seperti itu. Lanjut ya. Jadi untuk yang use-nya, use agak banyak berarti ya use ya. Use itu berarti dari halaman terus tadi use. Ada dari C5 ya, dari C4 tuh, itu use semua. Jadi kalau yang bagian use selamat. C4, C5, C6 ya. Nanti itu nanti Mas masuknya sama itu ya, ngaturnya gimana intinya ya. Oke, lanjut kita ke pembayaran IndiHome Pay. Ini biasanya seru nih kalau udah di masalah Pay nih. Pay itu biasanya banyak komponennya nih. Oke, baik. Apakah Bapak Ibu sudah memberikan nomor handphone dan email untuk dikirimi informasi tagihan IndiHome? Jadi teman-teman semua, Bapak semua. Jadi sekarang ini saya pakai ini ya, ini nggak bergerak-gerak ya. Maaf ya. Nggak apa-apa juga kali ya. Bapak pemakaian kode channel apa ya? Ini channel. Ini ya, jadi masuk pertanyaan nomor 1 gini. Kalau kita daftar IndiHome, kita menyerahkan nomor telepon, email. Nah, ketika masuk bulan tagihan itu kita akan dikirimkan notifikasi. Biasanya milih mau ke email atau ke telepon. Kalau saya ke email, jadi saya tiap bulan nih dapat tuh yang harus dibayarkan, nomor tagihannya sekian gitu kan. Telepon pemakaian telepon sekian rupiah gitu kan. Ada misalkan saya pasang tambah paket mini pack itu sekian tagihannya gitu kan. Kalau internet kan emang udah paket ya, udah nggak ditanyakan lagi berapa, seperti itu. Jadi rinciannya udah ada tuh lengkap semua. Nah, kalau kita sudah bayar, nanti kita dikirimin juga tuh notifikasi tuh ke SMS atau ke email kita. Kalau saya lebih senang ke email, jadi ada bukti. Kalau email tuh ada PDF yang dikirimkan, jadi lebih enak gitu kan. Anda telah melakukan pembayaran, itu bisa semangat gitu kan. Terus bayar IndiHome itu juga gampang gitu kan, bisa pakai Tokopedia, bisa lewat ATM, udah banyak banget, nanti juga ditanyakan nih. Nomor 2, apakah Bapak Ibu pernah menerima SMS, WA, email yang mengenai informasi tagihan IndiHome? Nah, kalau misalkan jawabannya tidak, ya maksudnya sambil ngobrol-ngobrol, Pak, baiknya Bapak mendingan
datang satu tempat itu daftarkan aja Pak. Jadi nanti Bapak tahu rinciannya pemakaiannya. Jadi kita sambil apa sih namanya memberi informasi ke mereka gitu kalau yang belum gitu ya. Kemudian nomor 3, media apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membayar tagihan telepon tagihan IndiHome. Jadi pengen tahu aja nih kira-kira pelanggan IndiHome itu banyaknya tuh pakai apa gitu kan, banking, mobile banking, aplikasi, pengen tahu juga ada nggak kayak data ke pelaksanaan telepon. Nah, misalkan udah pernah semua gitu kan, mana yang paling sering gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nomor 3, misalkan jawabannya gini, saya menggunakan mobil banking. Jawabannya cuma teringkar 2. Kira-kira yang 3B-nya jawabannya mana? Kalau semua jawabannya nomor cuma 1 mobil banking doang. Tinggal pindahin ya. Tinggal pindahin. Kalau misalkan dia meninggali 1, 2, 3, tanyain nama mereka gitu kan. Mana yang paling sering? 1 aja. Nomor 4. Apakah Bapak Ibu membayar tagihan IndiHome menyatu dengan tagihan telepon? Oke, gini saya cerita. Jadi kadang gitu ya, kadang itu ada beberapa kasus di pelanggan itu ternyata tagihan internet sama tagihan teleponnya itu jadinya beda gitu kan. Pantesan kok bayarnya murah banget gitu kan internetnya, ini gitu kan. Iya, di rumah beda. Iya, telepon, internet. Mendingan gini aja Mbak, kalau menurut saya mendingan Mbak datang ke pasar Telkom diurus biar menyatu. Jadi rekomendasinya dia dari Telkom adalah disatukan aja. Pasti pengguna lama ya. Iya. Iya biasa. Biasanya kalau udah sampai dapat hadiah dari zaman skribi dulu. Dari zaman skribi ya. Tadi 10 Mbps. Aku ditelepon Telkom, terus dapat 10 Mbps lagi. Jadi tahun saya 10 Mbps. Oh, semantap banget. Tapi kalau kena abonemen nggak dua-duanya? Kenapa? Misalkan gini, tagihan internet yang kena abonemen, tagihan teleponnya kena abonemen gitu. Iya. Nggak sayang kan? Iya. Iya, mendingan digabungin aja. Jadi double pay. Double pay. Jadi ada kejadian gitu, jadi ada pertanyaan kenapa ada pertanyaan seperti ini karena ada kasusnya nggak gitu ya? Ada kasusnya nggak? Karena pengen diselesaikan. Kemudian nomor 5, apakah Bapak Ibu mengetahui batas waktu pembayaran IndiHome dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 tiap bulannya? Dan jika melewati dari batas waktu tersebut, layanan akan diisolir atau tidak bisa digunakan. Nah, ini juga tahu aja tuh mereka pengen tahu aja gitu kan bahwa kalau misalkan